perekrutan pertandingan juga di Bandung. Terus sempat stop lama, Desta ngajakin waktu tahun lalu bikin acara tiba-tiba tenis. Nah dari situ saya latihan terus, ketemu sama coach Revi, ketemu Pak Hasbulo juga. Pak Hasbulo dari main juga sama Pak Hasbulo juga. Jadi disitulah main tenis. Terus saya melihat tenis ini salah satu olahraga yang gara-gara kemarin tiba-tiba tenis, yang tadinya lapangan tenis tuh jarang ada yang sewa, tiba-tiba penuh semuanya lapangan tenis. Wah ini tenis ternyata animonya banyak banget. Dan waktu itu saya nggak sangka, waktu Desta, Vincent, dan Rans bikin acara tiba-tiba tenis, itu bayangin kanker view-nya itu 700, hampir 800 ribu. Wow. Untuk sebuah olahraga sport and entertainment itu besar banget. Ternyata tenis itu banyak peminatnya, tapi belum diasah aja. Akhirnya Rans, aku coba deh kemarin ngobrol sama Coach Revi, ayo kita coba cari atlet yang memang mau kita support. Karena kan ketemu sama Rifki, alhamdulillah Rifki, ya hari ini kita mau official bahwa Rifki sudah sama Rans. Sebenarnya sudah hampir 6 bulan lebih ya. Dari waktu itu Rifki awalnya ranking dunianya masih 1000-an, sekarang udah 700, baru 6 bulan udah naik 700. Aku sih berharap mungkin 3 tahunan atau ya secepatnya atlet dari Indonesia, putra Indonesia bisa ada yang main di ATP di kelas dunia. Mudah-mudahan itu bisa. Nah justru itu aku nggak bisa sendirian, masih juga disupport sama Pak Menpora, sama Pelti, dan juga untungnya nih ada sahabat-sahabat aku yang support. Ada Mas Gilang nih yang selalu support, terima kasih buat Mas Gilang, MS Forman, dan juga Mas Hadat nih, Erigonya juga luar biasa, Mas Edwin juga dari Real Food, dan juga Mbak Wina dari Pokalisnya. Ini aku nggak bisa sendirian juga karena memang atlet ini harus disupport. Disupport itu apa? Dia kan berangkat pergi ke sana, mungkin penginapan dan lain-lain. Maksudnya benar-benar kalau memang ini untuk negara, untuk Merah Putih, ayo kita support. Oh juga ini kita bisa melahirkan putra terbaik untuk bangsa dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah, ibaratnya ini aku nyariin sahabat dekat dulu nih. Bahkan kalau yang nggak dekat-dekat pasti tapi aku alhamdulillah sih sahabat-sahabat aku ini kalau untuk Merah Putih mereka luar biasa orang yang terima. Support 100% ya. Support mereka support. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Dan juga mudah-mudahan nextnya ya selain Rans juga ada lagi yang memang mau support tenis juga di luar Rans. Jadi mencari bibit-bibit ataupun olahraga lainnya juga. Ya mudah-mudahan karena olahraga itu harus disupport oleh kita. Jadi kalau ada yang mau support dia terbuka ya? Ya kalau Ricky kebetulan kan udah sama Rans, mungkin kan masih banyak juga atlet-atlet yang lain yang mungkin PLT juga punya data-datanya yang usianya masih belasan, kita juga masih mencari juga yang belasan. Ya hari ini karena ngomongin tenis, jadi kita lagi mencari khusus tenis ini mencari bibit-bibit baru lah. Waktu zaman dulu kan ada Mbak Yayu Basuki, juga ada Mbak Angelik Wijaya, ya sekarang ada Christopher Rungkat. Nah, aku lagi mencari generasi-generasi yang baru karena tenis itu apa ya, untuk internasionalnya pangsanya cukup besar di luar negeri. Di Indonesia memang lagi sedang berkembang, jadi kita lagi mau mencoba untuk mensukseskan tenis bersama-sama. Oke, ini ngomong katanya 6 bulan sama Rifki ya, udah naik peringkatnya Rifki. Tapi dulu awal mula ketemu sama awal mula pertemuannya Rifki dan juga AA gimana sih? Jadi sama pelatih saya, Coach Revi itu, dia kan saya kan mau lawan Desta, dicariin, dibawain dia kalah lah gua. Udah kalah pasti. Cuman dari situ justru jadi sahabat, jadi ngobrol sahabat. Aku melihat Rifki juga memang skill itu kita bisa melihat skill, tapi nomor satu itu ada yang lebih penting dari skill. Tapi akhlak, budi pekerti, dan sopan santun ini yang dimiliki sama Rifki. Makanya wah ini yang bisa. Orang ini kan kalau bisa jadi orang hebat, kalau dia hebat tapi nggak punya akhlak budi pekerti, takutnya dia malah lupa diri atau apa. Tapi aku percaya kalau Rifki dia bisa menjaga amanahnya dengan baik. Iya luar biasa, ternyata memang positif vibes banget ya Rifki ya. Nih ini kan antusias banget sama berbagai cabang olahraga, salah satunya ini tenis. Tapi gimana cara AA mensupport banyak cabang olahraga di Indonesia ini? Iya sebenarnya nggak semuanya juga sih. Maksudnya kalau semuanya ntar habis duit aku. Enggak, ya emang jujur olahraga itu untuk bola aja pasti besar.
basket setengah besar, tenis juga lumayan besar. Jadi makanya aku kita membuat acara ini, ada Pak Menpora, ada yang lain, ini sama-sama kita mensosialisasikan, mencari nih ya teman-teman pengusaha yang lain juga, ya kan pasti ada apa namanya CSR-nya atau apanya, salah satunya juga ayo kita bisa support putra-putri bangsa kita untuk mengharumkan nama bangsa, itu loh maksudnya. Tapi nggak semua ya Ayah? Hah? Nggak semua? Nggak semua, ini aja udah kayaknya habis tenis udah dulu. Nah, itu kan cabang bisnisnya banyak banget, makin sukses lah. Salah satunya adalah Transportainment. Apa aja sih ekosistem bisnis yang ada di Transportainment ini? Ya, salah satunya sportainment itu pasti ada bola, ada basket, ada tenis. Nah, untuk sepak bola memang Rans Nusantara FC nanti mau ada perbaikan untuk di Liga 1 agar lebih baik lagi. Untuk basketball kita masih masuk di 6 besar, masih berjalan liganya. Nah, untuk tenis ini memang kita lagi serius untuk review untuk di tahun ini. Mungkin di tahun depan kita mencari bibit-bibit, dan kebetulan tadi lapangan tenis yang ada di rumah Andara itu yang disupport sama Pokari Square tadi jadi lapangan tempat Rifki berlatih, dan juga bisa dipakai sih sama teman-teman juga suka pakai. Nah, kebetulan memang yang paling dekat ini nanti akan ada sequelnya tiba-tiba tenis. Nanti aku sama Desta bermain lagi, kita akan bermain double. Nah, itu juga salah satu program kita untuk lebih mengharumkan nama tenis dan juga mensosialisasikan tenis lebih banyak lagi. Tapi benar-benar kok terasa banget kok dari saya ngobrol sama Rifki, ngobrol sama Pelti, sama Pasmulo, sama insan-insan tenis. Karena kan acara tenis itu jarang, tapi sekarang yang kemarin kita bikin dan alhamdulillah sukses, ya ibaratnya naik daun lagi tenisnya, dan ini waktunya tenis untuk bisa lebih maju lagi. Oke, boleh. Sekarang aku mau nanya ke Rifki-nya. Rifki, boleh tahu nggak gimana perasaan Rifki waktu awal-awal diajak gabung sama Raffi di Rans Tenis? Kaget. Kaget, kenapa kaget? Jadi awalnya itu saya latihan di tempat latihan saya. Kebetulan Coach Raffi itu ngelatih juga malamnya. Mainlah saya sampai malam. Ketemulah sama Coach Raffi. Akhirnya diajak sama Coach Raffi tukar-tukar WA. Habis itu malamnya diajak, Ki, kamu besok ada acara nggak? Kalau nggak ada acara, kamu bisa nemenin sparring sama Kak Raffi nggak? Langsung saya jawab bisa. Gak pernah kayak basa-basi Nggak pakai ya? basa-basi, bisa. Bisa dihajar gue besok. Karena jago banget ya, Rifki jago banget. Terus. Jadi kaget tapi senang gitu ya? Kaget tapi excited. senang. Habis itu besoknya langsung ketemu sama Kak Raffi tanggal 19 Oktober 2022 itu. Tapi sampai sekarang berarti masih excited untuk terus join bersama Rans? Setiap harinya selalu excited kalau bertemu sama Kak Raffi, apalagi main tenis bareng. Emang Raffi orangnya kayak gimana sih? Baik hati. Kamu juga kan tahu aku. Aku ceritanya mau tahu dari Rifki. Oh iya, maaf. Gimana sih baik hati? Perhatian sama orang-orang sekitarnya. Sama semua kayak dia perhatiannya? Iya. Ya bener. Terus. Jadi kan kamu nyaman lah di Rans ini. Apalagi kalau main tenis, Kak Raffi mainnya selalu serius, nggak pernah yang ele-elean gitu. Setengah-setengah dia Nggak enggak ya? pernah. Dia pokoknya 100%. Selalu 100% kalau di lapangan tenis. Wah, oke. Ini yang baik sekali ya. Tapi boleh dong terakhir nih. Gimana harapan AA serta goals-nya dari adanya Rans Tenis? Ya, harapan aku juga seperti kemarin itu membanggakan sekali untuk kita warga dan masyarakat Indonesia, Kemenpora pastinya juga, karena Indonesia kemarin berhasil meraih emas lebih dari target, yaitu 87 emas untuk kita, luar biasa. Kemenpora terima kasih sudah memberikan semangat untuk semua atlet kita. Pada GP terima kasih juga untuk olahraga kita, bukan hanya tenis saja sih, semua cabang olahraga di Indonesia, terutama untuk para atlet-atletnya bisa semakin meningkat rasa percaya diri mereka, mental mereka. Karena kalau mereka merasa juga disupport oleh pihak swasta, oleh negara, oleh kita semua, pasti atlet-atlet itu mereka lebih percaya diri lagi. Karena bayangin aja, aku melihat nih kayak Rifki, kayak pemain-pemain bola aku, mereka hidupnya ya, kalau aku kan bisa jalan-jalan, mereka nih hidupnya pagi, siang, sore, malam ya latihan. Ya maaf nih, mungkin saat mereka belum rezeki, lagi kalah, wah payah lu digitu-gituin. Maksud aku,
mereka tuh dedikasinya udah bener-bener untuk itu gitu. Jadi saat mereka lagi kurang beruntung belum menang, ayo kita semangatin dia lagi, jangan kita tinggalin. Saat mereka menang juga kita berikan apresiasi yang lebih, karena mereka itu berjuang bukan untuk dirinya juga, berjuang untuk mengharumkan nama bangsa kita. Jadi mudah-mudahan dengan ya Mas Gilang, Mas Sadat, Mas Edwin, Mbak Wina juga ini menggerakkan hati dari swasta-swasta yang lain untuk bukan hanya Rifki aja, bukan hanya tenis saja, tetapi juga untuk semua atlet-atlet yang di Indonesia. Jadi hidup atlet-atlet di Indonesia biar mereka lebih sejahtera dan mereka lebih semangat lagi. Terima kasih. Terima kasih ya, A. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk sementara untuk Rifki, karena Rifki dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya. Silakan. Terima kasih Rifki. Baik, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kan sebagai sponsor dari Run Tennis, Mas Gilang, Mas Sadat, dan Mas Edi suka main tenis juga nggak? Suka. Bisa, tapi ya suka tapi masih bisa. Cuman kalau lawan Raffi 6-0 terus. Wah, habis ya. Kalau Mas Edi suka main tenis juga nggak? Dulu atlet. Oh, luar biasa. Oke. Jadi emang ini bidangnya ya. Oke, langsung aja nih, Mas Gilang, Mas Sadat, juga Mas Edwin. Kenapa sih alasannya mau mensponsori Rifki sebagai salah satu atlet dari Rans Tennis? Ya, kalau dari aku sih yang pertama karena memang sahabat saya ini selalu support lah saya tuh pada sahabat ketika sahabat Raffi ini menyampaikan kita ada atlet bro, atlet yang akan bisa mengharumkan nama Indonesia di internasional yaitu atlet tenis si Rifki. Ya aku sih lihat profilnya seperti apa dan aku lihat dia masih muda dan petarung juga, mentalnya bagus. Aku yakin makanya oke, siap kita support biar dia menjadi petenis top dunia dan juga bisa mengangkat tenis Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Mas. Mantap. Oke, kalau dari Mas Sadat? Ya pastinya kita lihat juga ketika Raffi juga support bisnis kita gitu ya, maksudnya Erigo kemarin juga di New York Fashion Week Raffi sampai diketawain Mbak Gigi ya waktu di runway gitu. Jadi ya luar biasa sekali supportnya gitu, dan ketika ada acara-acara kayak gini apalagi kan untuk mensupport atlet-atlet kita, Rifki dalam hal ini juga dari Banjarmasin, kebetulan istri saya juga orang Banjar gitu, orang Banjarmasin. Jadi ya mudah-mudahan ada atlet-atlet dari daerah juga yang bisa terus mengharumkan nama bangsa dan ya pastinya kita siap support terus lah buat atlet-atlet kita ke depan. Kalau Mas Edwin sendiri gimana? Waktu itu memang Raffi sempat ngomong terus kayak tenis gitu kan. Memang tenis itu salah satu cabang olahraga yang mungkin Raffi bilang itu yang mungkin nggak sepopuler itu gitu ya di Indonesia, tapi luar biasa juga sebagai mantan dulu atlet juga itu kerasa banget gitu. Dulu lapangan tenis itu gampang banget ditemukan, sekarang susah. Memang booking lapangan tenis bukan cuma di Jakarta, di Surabaya dan di sekitarnya juga katanya susah banget gitu. Jadi itu kayak satu hal yang positif. Ya memang mungkin olahraga itu kan bukan sesuatu yang mungkin kayak benar-benar profitable gitu, tapi sesuatu yang mungkin harus disupport memang. Dan atlet-atlet seperti Rifki dan harapannya juga dari yang daerah-daerah dan khususnya bukan cuma olahraga tenis tapi olahraga-olahraga yang lain juga bisa maju, dan kita di company sendiri juga sangat support untuk gaya hidup sehat, sehingga olahraga adalah salah satu hal yang kita sangat support ke depan. Oke, jadi kurang lebih kesamaan visi dan misi ya untuk memajukan olahraga Indonesia dan juga mensupport atlet Indonesia. Oke, untuk Mas Gilang nih, Mas, apa aja support dan dukungan yang diberikan nih mewakili MS Glow untuk MS Glow Foreman ya khususnya untuk Rifki? Support dari MS Glow Format sendiri untuk Rizky boleh sebutin bro? Terserah bro, terserah bro. Ya pasti kalau Mas Gilang ini semuanya kasih memang ya ibarat Mas Gilang yang ngomong lah. Mas Gilang ya. Ya inilah Mas Gilang, Mas Sadat, Mas Edwin sama juga Pokariswet Mbak Wina. Mbak Wina ini Pokariswet ini support lapangan. Jadi lapangan buat Rifki latihan dan juga di Rans Tennis disupport oleh Pokariswet. Nah untuk Rifkinya sendiri, jadi kan yang namanya atlet ini kan butuh muter keliling untuk naikin rankingnya terus. Kalau dia nggak ikutan pertandingan yang apa sih namanya itu, pertandingan apa sih? Hah? Bahasa Inggris ya, apa itu?
manufacture ya itu. Jadi harus ke sana. Di sana kan harus ada biaya akomodasi pesawat, biaya penginapan, biaya hidupnya di sana, biaya bertanding semuanya. Nah, Mas Gilang, Mas Adat dan Mas Edwin mereka mengakomodir itu semua. Jadi yang angka yang mereka berikan juga saya rasa sangat cukup untuk Rifki untuk bisa setahun ke depan dari Mbak Wina juga ini cukup banget untuk Rifki menaikkan rankingnya dia. Dengan harapan kita semuanya ya 3 tahun lah kira-kira bisa masuk 100 besar lah. Wah, amin. Amin. Berarti kurang lebih sama ya support dan dukungan dari Mas Gilang, dari Mas Adat dan juga Mas Edwin kurang lebih sama ya Ayah? Ya Mas Gilang mau sebut Mas Gilang. Wah, angkanya cukup ya ini ya. Ya pasti nominalnya itu bagus buat Rifki ke depan. Pokoknya Bagus. aman ya Mas. Dan aku bilang sama teman-teman ini benar-benar untuk yang ini uangnya bukan buat aku. Dia bilang ini benar-benar uangnya nih ayo kita buat kasih Rifki semuanya buat keperluannya dia untuk mengejar karirnya dia gitu. Jadi ini benar-benar dan mereka juga alhamdulillah sih mau gitu. Terima kasih buat teman-teman semua. Buat Mas Adat, Mas Gilang, Mas Edwin, Mbak Wina, terima kasih banyak. Oke, berarti itu adalah bentuk dukungan dan juga support dari sponsor kita ya, Mas Gilang, Mas Adat dan juga Mas Edwin. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalau Mas Gilang sendiri melihat Rifki, harapannya sebagai salah satu atlet yang menjadi motivasi bagi para atlet lainnya ini apa sih Mas? Lihat Rifki ya, Rifki asalnya dari daerah, dari Banjarmasin. Terus dia ketika masih remaja, tadi aku tanya dia besarnya di Gresik juga, ya kan merantau. Jadi kan apa ya, ini menjadi sebuah inspirasi lah bagi anak muda di Indonesia bahwa kalian bisa meniru atau ingin menjadi seperti itu bisa, ya kan. Jadi dari daerah punya mimpi yang tinggi, ya kan, punya ketekunan, kerja keras dan akhirnya bisa tercapai yaitu bisa menjadi juara SEA Games ya. Jadi harapan saya buat Rifki, semoga Rifki bisa terus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bisa terus membawa medali-medali emas buat Indonesia dan tentunya bisa semakin meningkatkan tenis di Indonesia ini bisa lebih hebat lagi. Amin. Terima kasih Mas Gilang. Sekarang dari Mas Adat gimana nih harapan untuk Rifki ke depannya? Yang pasti pengen terus Rifki selama bertanding itu terus berusaha keras. Yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin selama bertanding dan latihan gitu ya. Jadi pressure itu pasti ada gitu, tapi ya makin pelan-pelan naik kelas gitu. Yang pasti jalan terus, latihan terus. Ya harapannya mungkin setelah SEA Games bisa Asian Games, yang mudah-mudahan amin nanti naik lagi ke Olimpiade gitu ya kan. Ya tapi kan yang namanya mimpi juga boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja. Jadi mungkin harapan dari kita dan saya secara pribadi juga mungkin bisa terus berlatih keras ya, jangan cepat puas. Kemarin sudah dapat di SEA Games, ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih